Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosarinda Putri dengan NIM 1911015220009, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat program studi farmasi yang akan mempresentasikan review studi farmakoekonomi dalam rangka melengkapi tugas ujian akhir semester farmakoepidemiologi. Langsung saja. Ini adalah beberapa konten yang akan saya bahas, yaitu judul jurnal yang saya review, intervensi versus kontrol, model analisis, komponen analisis dan cara hitung, hasil, dan juga kesimpulan. Baik, untuk topik yang pertama, jurnal yang saya bahas sendiri adalah The Feasibility of Early Pulmonary Rehabilitation and Active After COPD Exacerbation, External Pilot, Randomized Control Trial, Qualitative Case Study, and Exploratory Economic Evaluation. Untuk jurnal ini sendiri dapat diakses pada link yang sudah saya sertakan pada layar dengan doi sebagai berikut. Next, langsung kita bahas mengapa jurnal ini perlu kita bahas pada farmakoekonomi. Yang pertama itu adalah COPD. Jadi COPD ini adalah penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, diperkirakan mempengaruhi lebih dari 3 juta orang di Inggris dan 210 juta orang di seluruh dunia. Untuk eksaserbasi ini sendiri, ada eksaserbasi akut yang didefinisikan sebagai memburuknya gejala pasien dari keadaan stabilnya yang biasa, yang onsetnya berubah menjadi akut. Untuk etiologinya sendiri, eksaserbasi akut atau PPOK ini dapat dipicu oleh infeksi virus atau bakteri, tetapi juga terkait dengan latar belakang produksi septum yang lebih luas atau lebih besar. Jadi, riwayat penyakit reflux gastroesophagus dan berbagai respon imunologi yang mendasarinya juga dapat berefek pada terjadinya eksaserbasi akut PPOK pada beberapa orang. Pada pasien yang sering mengalami eksaserbasi sendiri, perkembangan penyakitnya lebih terkait dengan frekuensi eksaserbasinya daripada status merokok dari pasien tersebut. Untuk halangan atau barir yang diperkirakan mengapa jurnal ini diangkat, dikarenakan bahwa biaya langsung ke NHS di Inggris terkait dengan perawatan COPD itu melebihi dari 800 juta euro per tahun, dengan AECOPD menjadi alasan paling umum kedua untuk penerimaan emergency di UK. Mengurangi penerimaan di rumah sakit dan meningkatkan hasil pasien setelah eksaserbasi PPOK telah menjadi fokus utama dari NHS untuk menghindari mortality yang ada. Kalau begitu, bagaimana dengan terapinya? Selain terapi farmakologi, juga diberikan pemberian intervensi PR atau pulmonary rehabilitation untuk mencegah terjadinya COPD ataupun kekambuhan pada pasien. Pendekatan pengobatan ini disesuaikan dengan pasien berdasarkan penilaian pasien secara menyeluruh, termasuk pelatihan olahraga, resistensi obat, pendidikan, dan juga perubahan perilaku dari pasien. Lalu apa yang dibandingkan? Apa intervensi dan juga kontrolnya? Di sini saya akan membahas mengenai intervensi dan kontrol. Sebelum itu, pasien yang digunakan atau ikut serta dalam penelitian ini ada 67 pasien yang memenuhi syarat, yang diantaranya hanya 61 orang yang setuju untuk mengambil bagian dalam uji coba. Dari 61 pasien ini, ada 58 orang yang diacak ke salah satu dari 4 kelompok percobaan. Waktu yang digunakan untuk analisis ini sendiri adalah 90 hari, di mana 4 intervensi atau 4 kelompok percobaan yang kita gunakan dalam jurnal ini adalah EPR atau Early Pulmonary Rehabilitation di rumah sakit dan juga rumah dengan jumlah 14 orang. Kemudian ada EPR di rumah sakit, 14 orang juga. EPR di rumah, 15 orang. Dan perawatan biasa, 15 orang. Di sini yang menjadi kontrol adalah pada pasien perawatan biasa. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu dalam 90 hari, ternyata ada beberapa pasien yang tidak ikut serta lagi dengan berbagai alasan, sehingga tidak mengikuti secara keseluruhan proses dari analisis ini.
yang hasilnya IPR di rumah dan rumah sakit hanya menjadi 10 pasien, IPR di rumah sakit menjadi 10 pasien, IPR di rumah tetap 15, dan perawatan biasa hanya 9 orang. Kontrol tetap yaitu pada pasien perawatan biasa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai model analisis. Model analisis, sebelum membahas hal tersebut, saya akan masuk ke dalam metode analisis jurnal ini. Jadi, untuk metode analisis yang dilakukan pada jurnal ini yaitu memakai RCT, yaitu Randomized Control Trial, yang uji coba percontohan ini bertujuan untuk menguji apakah skala penuh dari RCT dengan perawatan biasa atau tidak, yaitu dengan intervensi 4 sebelumnya, itu dibandingkan dengan IPR yang ada, apakah layak atau tidak. Kemudian ada juga studi desain, di mana studi desain di sini adalah CAA atau Cost Effective Analysis, dengan model tipenya adalah Decision Tree Model, yang artinya perhitungan cost effective analysis yang digunakan pada jurnal ini diputuskan berdasarkan struktur akar masalah hingga hasil yang didapatkan. Kemudian untuk sensitivitas analisis ini sendiri menggunakan probabilistic sensitivity analysis dan juga one-way sensitivity analysis. Untuk perspektif tersendiri itu dipandang dari perspektif NHS, yaitu National Health Service di seluruh UK, dan juga perspektif kepedulian sosial dari pasien. Lalu, apa saja komponen yang dianalisis dan bagaimana cara menghitungnya? Di sini saya akan membahas mengenai komponen yang dianalisis, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut, ringkasan karakteristik dasar dari usia dan jenis kelamin dari 44 peserta yang menyelesaikan studi. Karena beberapa peserta tadi ada yang tidak mengikuti, sehingga hanya tersisa 44 peserta yang menyelesaikan studi ini, disajikan pada tabel ini dengan dapat dilihat pada pasien rumah sakit, PR rumah sakit dan rumah, rata-rata umurnya adalah 70 tahun, dengan rata-rata gender perempuan 5 orang, dengan umur 50. Bisa dilihat pada tabel, itu ada IPR pada rumah sakit, IPR pada rumah, dan juga perawatan biasa. Sehingga didapatkan jumlah peserta atau jumlah pasien yang ikut serta dalam studi ini ada 44 orang dengan rentang usia yang bermacam-macam dari usia 67 hingga 70 tahun, dengan kebanyakan gendernya adalah perempuan. Lanjut, komponen yang dianalisis berdasarkan ringkasan waktu fisioterapis dan biaya intervensi. Waktu dan biaya yang terkait dengan intervensi 4 kelompok tersebut disajikan pada tabel 35, di mana biaya ini tergantung pada sesi waktu dan juga upah fisioterapis. Untuk intervensi IPR di rumah sakit sendiri, terdapat tambahan yang sudah termasuk dalam biaya rodanya, yaitu dalam cycle 90 hari, yaitu 14,25 euro per pasien. Biaya ini didasarkan pada roda biaya setara 90 hari, yaitu sebesar 295 euro berdasarkan perhitungan dan didistribusikan di 20 orang secara acak ke IPR rumah sakit dan IPR rumah serta pasien dengan intervensi IPR rumah sakit saja. Jadi ada 3 kelompok yang diberikan hal ini tambahan biaya, yaitu kelompok IPR rumah sakit, dan juga IPR rumah sakit dan rumah. Untuk intervensi IPR sendiri, biaya buklet itu sudah termasuk, yaitu 0,50 euro, yang diasumsikan telah dicetak untuk semua peserta. Yang dalam hal ini, mereka yang hanya menyelesaikan studi untuk analisis ini, serta biaya waktu perjalanan antar rumah pasien dan basis operasi fisioterapis dari rumah sakit atau kantor fisioterapis komunitas kepada rumah pasien. Berikut adalah biaya yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada model parameter yang digunakan untuk memutuskan bagaimana decision tree dalam 90 hari itu diputuskan secara runtut, yaitu ada parameter kali, kemudian ada biaya, itu ada intervensi,
perawatan sekunderi, hospital, kemudian ada surgery, home, telepon, biaya lainnya. Dan untuk terapi sendiri adalah fisioterapis, occupation therapist, social worker, home care worker, dan health visitor. Di mana semua biaya ini tergantung pada intervensi mana yang dia ikuti. Di sini dapat dilihat ada mean, kemudian jumlah dari usual care, home, hospital, dan juga hospital dan home EPR. Kemudian untuk di perhitungan sendiri itu menggunakan ICER, obat 1 terhadap obat 2, atau dalam kasus ini adalah perlakuan infant 1 dan infant 2. Kita lanjutkan bagaimana hasilnya. Untuk hasilnya sendiri dapat dilihat pada tabel, ada biaya dan efek dari intervensi yang strategis dibandingkan dengan usual care atau perawatan biasa selama 90 hari. Di sini untuk usual care sendiri memiliki biaya yang lebih mahal, yaitu 4.902 euro. Untuk home sendiri, rumah itu PR home, PR rumah, dengan rata-rata yang dihabiskan adalah 4.757 euro. Untuk rumah sakit ada 3.961 euro. Dan untuk gabungan rumah sakit dan rumah, biaya yang dihabiskan adalah 3.699 euro. Di sini dengan potongan biaya dari beberapa pelayanan yang sudah ada, sehingga dapat menghemat biaya, di mana usual care tidak ada potongan sama sekali, sedangkan home, hospital, dan hospital and home EPR memiliki potongan. Di sini bisa kita lihat ada mean dari kali, intersemental dari kali, dan ICER strategi, yaitu ketiga intervensi ini dibandingkan dengan usual care, sehingga didapatkan bahwa ketiganya merupakan hasil yang lebih dominan daripada usual care. Di sini didapatkan pula probability more efektifnya dari kali, dan juga probability cost efektifnya. Dari hasil ini mungkin sudah terlihat yang mana yang lebih efektif. Tapi akan saya bahas di halaman ini. Untuk hasilnya ini sendiri, PR berbasis rumah sakit menghasilkan cost efektif terendah, yaitu 145 euro, yang jika dipersenkan dalam cost efektifnya tadi, itu ada 58 sampai 59% lebih hemat daripada perawatan biasa. Kemudian untuk PR berbasis rumah sakit itu menghasilkan cost efektif sebesar 941 euro dengan efektivitas sebesar 71 sampai 73%, dan yang terakhir adalah PR berbasis rumah sakit dan rumah yang menghasilkan cost efektif tertinggi pada harga 1.203 euro dengan cost efektif persentasenya 87%. Untuk perawatan biaya sendiri, perawatan biasa kalinya lebih rendah dan biayanya lebih tinggi daripada intervensi lainnya, sehingga PR berbasis rumah sakit, berbasis rumah, dan juga gabungan rumah dan rumah sakit itu lebih dominan daripada perawatan biasa. Berdasarkan hasil yang ada, maka didapatkanlah kesimpulan bahwa hasil yang didapatkan perawatan early pulmonary rehabilitation yang cost efektif bagi pasien COPD pada jurnal kali ini adalah pulmonary rehabilitation berbasis rumah sakit dan rumah gabungan yang menghasilkan cost efektif tertinggi sekitar biaya 1.203 euro dengan efektivitas sebesar 87%. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan atau jurnal yang saya gunakan sebelumnya untuk melakukan tugas review ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.